Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Pastinya baik dan sehat semuanya kan? Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas materi mengenai SQ3R. Lalu, apa sih SQ3R itu? Apakah ada yang sudah tahu? Nah, menurut Muhyiddin Syah pada tahun 2003, SQ3R itu pada prinsipnya merupakan singkatan dari Survey, Question, Read, Recite, dan Review. Apa itu langkah survei? Pada langkah pertama, SQ3R. Survei atau langkah yang pertama dilakukan penelaahan sepintas kilas terhadap seluruh struktur teks. Tujuannya adalah untuk mengetahui panjangnya teks, judul bagian atau heading, judul sebagian atau subheading, istilah kata kunci, kalimat kunci, dan hal-hal lainnya yang dianggap penting dalam tulisan itu, sehingga diperoleh gambaran yang bersifat umum dari isi yang terkandung dalam buku atau teks. Dalam melakukan survei, dianjurkan menyiapkan pensil, kertas, dan alat pembuat ciri seperti stabilo atau berwarna kuning, hijau, dan sebagainya untuk menandai bagian-bagian tertentu. Bagian-bagian penting akan dijadikan sebagai bahan pertanyaan yang perlu ditandai untuk dimudahkan proses penyusunan daftar pertanyaan yang akan dilakukan pada langkah kedua. Lalu bagaimana dengan langkah question? Langkah kedua atau question adalah penyusun pertanyaan-pertanyaan yang jelas, singkat, dan relevan dengan bagian-bagian teks yang telah ditandai pada langkah pertama. Jumlah pertanyaan bergantung pada panjang pendeknya teks dan kemampuan dalam memahami teks yang sedang dipelajari. Jika teks yang sedang dipelajari berisi hal-hal yang sebelumnya sudah diketahui, mungkin hanya perlu membuat beberapa pertanyaan. Sebaliknya, apabila latar belakang pengetahuan tidak berhubungan dengan isi teks, maka perlu menyusun pertanyaan sebanyak-banyaknya. Bagaimana dengan langkah ketiga read dan langkah keempat recite? Read atau langkah ketiga adalah membaca secara aktif dalam rangka mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah tersusun. Dalam hal ini, membaca secara aktif juga berarti membaca yang difokuskan pada paragraf-paragraf yang diperkirakan mengandung jawaban-jawaban yang diperkirakan relevan dengan pertanyaan yang telah disusun pada langkah kedua. Dan recite atau langkah keempat adalah menyebutkan atau menceritakan kembali jawaban-jawaban atas pertanyaan yang telah tersusun. Sedapat mungkin diupayakan tanpa membuka catatan jawaban sebagaimana telah dituliskan dalam langkah ketiga. Jika sebuah pertanyaan tidak terjawab, diusahakan tetap terus melanjutkan untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Demikian seterusnya hingga sebuah pertanyaan termasuk yang belum terjawab dapat diselesaikan dengan baik. Dan bagaimana review yang dilakukan pada langkah kelima? Pada langkah terakhir atau pada langkah kelima ini, dilakukanlah sebuah peninjauan ulang atas seluruh pertanyaan dan jawaban, sehingga diperoleh sebuah kesimpulan yang singkat, tetapi dapat menggambarkan sebuah jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan. Meski terkesan sangat mekanistik, tetapi membaca dengan menggunakan metode SQ3R ini dianggap lebih memuaskan karena dengan teknik ini dapat mendorong seseorang untuk lebih memahami apa yang dibacanya, terarah pada intisari atau kandungan-kandungan pokok yang tersirat dan tersurat dalam suatu buku atau teks. Selain itu, langkah-langkah yang ditempuh dalam teknik ini tampaknya sudah menggambarkan prosedur ilmiah, sehingga diharapkan setiap informasi yang dipelajari dapat tersimpan dengan baik dalam sistem memori jangka panjang seseorang. Untuk menempuh kelima prosedur di atas, pada awalnya mungkin akan dirasakan berbelit-belit,
tapi dengan membiasakan secara terus-menerus, lama-kelamaan akan menjadi hal yang biasa. Bagi Anda yang belum terbiasa, selamat mencoba dan mudah-mudahan sukses. Keuntungan dan manfaat apa yang akan kita dapat dari membaca dengan menggunakan metode SQ3R ini? Tentunya membaca dengan menggunakan metode SQ3R ini memiliki keuntungan dan manfaat. Seperti yang pertama itu, dengan mensurvei buku terlebih dahulu, kita akan mengenal organisasi tulisan dengan memperoleh kesan umum dari buku. Hal ini akan mempercepat pemahaman terhadap buku tersebut. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun tentang apa yang akan dibaca dapat membangkitkan pengetahuan pembaca untuk mencari jawaban-jawaban yang penting atau relevan. Hal ini akan meningkatkan pemahaman dan penguasaan dari isi buku. Yang ketiga, dapat melakukan kegiatan membaca secara lebih cepat karena dipandu oleh langkah-langkah sebelumnya, yaitu sudah terlebih dahulu mensurvei buku dan menyusun pertanyaan tentang bacaan. Yang keempat, catatan hasil bacaan dapat membantu daya pemahaman dan daya ingat kita. Lalu yang terakhir yaitu review atau mengulang. Kita akan memperoleh penguasaan utuh dan menyeluruh atas bahan yang kita baca. Lalu, apakah ada kelemahan dalam metode SQ3R ini? Tentunya ada. Adapun kelemahan metode SQ3R ini antara lain: 1. Pelaksanaan SQ3R memerlukan keterampilan mencari kata penting, keterampilan membuat pertanyaan, dan batas waktu. 2. SQ3R hanya menekankan pada pemahaman isi bacaan atau materi.